Oke, baik. Semua sudah nampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertemuan kita yang kedua, kita berbicara ada 3 ya di sini ya. Organ vestibulocochlearis, kemudian guktus dan taktil ya. Nah, yang pertama kita bicara organ vestibulocochlearis ya. Kalau bicara vestibulocochlearis itu kita berbicara 2 indera nak ya. 2 indera yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan karena secara anatomi mereka memang satu kesatuan gitu ya, bukan sendiri-sendiri gitu ya. Yaitu pendengaran dan keseimbangan. Keseimbangan tuh bisa kalian rasakan pada saat kalian terbang ataupun naik kereta yang waktunya cukup panjang. Kalian turun pasti kalian seperti apa namanya? Melayang gitu ya, seperti melayang karena memang ada gangguan bukan gangguan ya, ada pengaruh, ada dampak dari gerakan kereta yang monoton dalam jangka waktu yang lama. Demikian pula pada saat kita terbang, ya jangankan terbang dalam jangka waktu jam-jaman ya, 1 jam aja lah, itu juga sudah terasa, ya sudah terasa karena telinga itu sangat berhubungan dengan tekanan udara, ya. Nah, berdasarkan dari tempatnya, maka organ ini bisa terbagi menjadi 3 area, yaitu pas eksternal, eksternal berarti luar, middle berarti yang tengah, dan internal yang dalam, gitu ya. Insya Allah di saat kalian kelas berapa ya, kelas 11 itu kalian sebenarnya sudah pernah mendapatkan sebenarnya, walaupun sambil lalu gitu ya, dan kalian tidak apa namanya tidak fokus gitu ya. Fungsi telinga yang jelas adalah organ pendengaran. Tetapi pada beberapa bangsa anjing, ya, fungsi telinga itu juga bisa digunakan untuk kecantikan atau hair trimming. Ya, pemotongan bagian dari telinga bukan berarti dipotong, telinganya dipotong gitu, bukan. Tetapi ada beberapa ototnya yang dipotong sehingga telinga itu menjadi tegak. Itu namanya hair trimming. Sedangkan kecantikannya sendiri itu namanya estesiologi gitu ya. Kemudian selain itu telinga itu terutama yang di bagian tengah ya, perbatasan antara tengah dengan bagian dalam itu ada gendang telinga yang seringkali juga mengalami peradangan atau yang disebut dengan otitis. Nah, skabies itu kutu ya, tungau itu juga bisa menyebabkan makanya telinganya itu digaruk-garuk terus kalau pada anjing itu. Nah, itu yang bisa kita lihat itu adalah salah satu ciri bahwa yang bersangkutan itu ada gangguan ya. Mengapa? Karena pada bagian telinga tengah itu ada serum ya, sebum ya. Jadi kalau kalian maaf kalau kalian kadang-kadang nggak nyaman, kemudian ambil cotton bud, kalian korek-korek telinga Anda kan kadang-kadang itu ada seperti lendir gitu ya, berwarna kecoklatan. Nah itulah yang mudah sekali dan suka sekali ditempati oleh bakteri dan itu tidak boleh kering gitu ya. Kalau kering itu malah justru akan bermasalah gitu, ya. Ada beberapa perbedaan antara manusia dengan hewan karena telinga manusia itu tidak bisa tegak, tidak bisa bergerak. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Kalau kalau kita lihat bagaimana kalau Mister Spock-nya Star Trek gitu, siapa yang suka Star Trek? Mister Spock-nya melincip, meruncing gitu pada ujungnya. Itu kan fiksi ya, fiksi scientific fiksi gitu ya. Jadi bukan sebenarnya, bukan real gitu ya. Nah, itu disebabkan karena otot telinga pada manusia itu tidak tumbuh dengan sempurna. Beda dengan hewan. Ya. Apalagi hewan-hewan tertentu. Misalnya rusa. Kalau kalian perhatikan rusa di area padang gitu ya. Suatu padang gitu, tundra gitu. Kalau dia ada sesuatu gitu ya yang mengancam nyawanya, misalkan ada predator, telinganya pasti tegak itu. Ya, pasti tegak. Dan setelah itu
kepalanya menegak begitu, kemudian mendongak, setengah mendongak, kemudian dia akan berlari untuk mengambil keamanannya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menganggap bahwa tidak ada apa-apa, maka dia akan merumput kembali. Padahal di sekitarnya memang ada predator ya, entah macan, entah singa gitu ya. Itu pada hewan. Jadi itu bisa terjadi karena apa? Karena otot-otot di sekitar telinga itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sempurna. Gitu ya. Sehingga dia masih bisa merespon ya alam dengan menegakkan telinganya atau menggerakkan telinganya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis telinga. Nah, ini ya. Ini kalau bulldog gitu ya. Boxer kalau dia itu posisinya itu ada di apa namanya? Letoy gitu ya, telinganya letoy itu enggak gentle sama sekali ya, seperti ini gitu ya. Maka dia akan dilakukan proses yang disebut dengan air trimming gitu ya. Kemudian telinganya bisa tegak kembali. Nah, ini adalah skema organ telinga yang sebenarnya kalian sudah pernah dapatkan di kelas 11 gitu ya, di SMA gitu ya. Jadi ini adalah telinga bagian luar sebatas dari kanal ini ya, liang telinga. Kemudian ini telinga bagian tengah yang didominasi oleh ossicle ya, tulang-tulang yang kecil ya, ossicle, dan telinga dalam yang tentunya di sini yang terpenting adalah keberadaan dari nervus auditorius ini. Ya, itu posisinya ada di telinga dalam. Nah, kalian lihat ya, telinga luar itu yang jelas kita bisa lihat adalah daun telinga atau pinna ya, atau pinna. Nah, karena ini bisa bergerak selain keberadaan dari otot, tentunya pada bagian ini harus ada yang memberi suplai energi atau makanan gitu ya. Nah, daun telinga itu akan mendapatkan suplai darah ya, sirkulasi darahnya itu berasal dari auricularis magna. Auricularis magna sendiri itu adalah cabang dari arteri karotis interna. Hati-hati ya, cabang dari arteri karotis interna, bukan eksterna. Fungsi dari telinga jelas dia akan menangkap gelombang frekuensi amplitudo dari suara gitu ya. Dia dalam bentuk getaran, vibrasi dalam bentuk getaran, gelombang gitu ya. Dan kemudian meneruskannya sehingga menjadi impuls yang bisa direspon oleh saraf. Ya. Yang kedua, telinga ini juga bisa bertanggung jawab terhadap keseimbangan tubuh. Ya, terhadap keseimbangan tubuh. Jadi kalau mungkin kalian mendengar letusan yang terlalu keras sekali ya, sehingga telinga Anda menjadi peka gitu ya. Maka biasanya kalian terus geliang. Tidak seimbang, jalan pun tidak akan lurus gitu ya. Itu keseimbangan tubuhnya terganggu ya, karena kita mendengar suara yang sangat kencang yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh nilai ambang dari gendang telinga kita. Nah, sekarang kita lihat telinga luar atau auris eksterna ya. Ya, dia terdiri dari pinna itu sendiri ya atau auricula eksterna ya. Kemudian ada cartilago, di sini ada cartilago ya. Cartilago auricularis ya. Cartilago auricularis. Kemudian ada meatus acousticus eksternal atau liangnya ini. Meatus acousticus eksternal dan dia berbatasan dengan membrana tympanicus. Ya, membrana tympanica. Ini. Ya. Ini adalah bagian dari telinga luar. Ya, bagian dari telinga luar. Sekali lagi ada auricula ya, auricula atau pinna, auricula eksterna.
Kemudian ada cartilago auricularis ini, cartilago auricularis. Kemudian ada meatus acousticus externa yang berbentuk saluran kanal ya. Berbentuk saluran dan ada perbatasannya adalah membrana tympanicum atau yang biasa kalian kenal dengan istilah gendang telinga. Ya, kenal dengan gendang telinga. Telinga luar itu pada dasarnya berfungsi untuk meneruskan suara ke telinga tengah dan dalam. Ya, karena di situ ada, tadi saya sudah sampaikan, ada meatus acousticus externus dan ada sekretnya ya dalam bentuk sebum, ya, maka dia bisa memproteksi. Jangan sampai terjadi peradangan ke telinga yang bagian tengah maupun bagian dalam. Ya, sebab apa? Kalau sudah digendang telinga aja kita sudah nggak bisa dengar apa-apa. Dan kalau kita gendang telinga kita pecah, ya sudah, kita tidak bisa tergantikan menjadi tuli. Ya, walaupun dengan alat pendengaran mungkin masih bisa dibantu ya, masih bisa dibantu, tapi tetap aja ya tidak sebagus pada kondisi apa ini namanya normalnya ya. Meatus acousticus externa, ingat meatus acousticus externa itu kanalnya ya, membawa suara ke dalam dari dasar auricula. Ya, dari dasar auricula. Jadi dari sini ya, dari sini ya dalam bentuk gelombang tadi, getaran tadi, kemudian dia dibawa ya, dibawa dan diterima oleh gendang telinga. Ya. Dan menyebabkan vibrasi pada cavum tympanicum. Ya, pada cavum tympanicum. Nah, kalau kita perhatikan cavum tympanicum di mana ya ini? Ya, sini. Ini cavum tympanicum. Membrana tympanicum ya, membrana tympanicum itu tipis sekali. Ya, yang merupakan perbatasan antara eksternal dan medial. Ya, eksternal dan medial. Dia akan membentuk septum. Ya, dia akan membentuk septum. Karena tipis, kita harus ekstra hati-hati di sini. Nah, kalau otitis parah, ya otitis parah itu bisa sampai membrana tympanicum. Ya dampaknya kalau fatal banget ya tuli gitu ya. Kemudian membran ini berbentuk diskus oval. Diskus itu apa ya? Sebelum zamannya apa ini namanya nak? Apa ini namanya yang dicolokin apa? Flash disk ya. Sebelum zamannya flash disk itu kalian kan ya semoga kalian pernah tahu ya. Waktu itu zamannya disket gitu ya. Istilahnya disket gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi lempengan-lempengan yang berbentuk oval. Ya, lempengan-lempengan yang berbentuk oval. Itulah membrana tympanicum. Fungsinya vibrator. Ingat ya, gelombang udara itu belum bergetar. Nah, gelombang udaranya itu akan dirubah menjadi getaran ya pada membrana tympanicum. Nah, kenapa patut kalian pahami nanti getaran inilah nanti yang akan menggetarkan, menggerakkan cairan limfe ya, endolimfe yang nanti dia akan bersentuhan dengan reseptor saraf. Nah, itulah yang kita kenali dengan suara. Ya, itu yang kita kenali dengan suara. Jadi cairan limfanya itu harus bergerak, harus bergetar. Nah, artinya gelombang itu harus dirubah menjadi getaran. Makanya yang pertama kali merubah gelombang udara, frekuensi udara itu menjadi vibrator adalah membrana tympanicum, menjadi vibrasi membrana tympanicum. Pada saat kalian di SMA, kalian sudah pernah fisika itu dengan menggunakan garpu tala. Ya, dengan menggunakan garpu tala. Ya, garpu tala itu adalah analogi dari
telinga kita, analogi dari pendengaran kita ya, garpu tala itu. Oke, kita lanjut. Jadi merubah gelombang suara menjadi aksi mekanik. Nah, aksi mekaniknya itu tadi, getaran tadi. Ya, getaran itu adalah mekanik. Ya, getaran. Nah, sekarang otot telinganya. Nah, ingat pada manusia otot telinga tidak berkembang dengan sempurna ya, tidak subur. Sehingga tidak seperti halnya pada hewan ya. Fungsinya adalah memutar daun telinga ke beberapa arah tanpa memutar kepala. Jadi dia kalau waspada dia muter. Ya. Rusa, kemudian kelinci ya, kelinci itu juga demikian gitu ya. Kucing itu juga demikian gitu ya. Nah, ada beberapa dari otot telinga yaitu musculus paratido auricularis. Saya yakin kalian pasti pernah tahu ya, musculus paratido auricularis berarti dari parotis gitu ya ke kepala, jadi di sekitar sini ya. Kemudian ada scutulo auricularis. Scutulo itu salah satu kartilago dari telinga. Ya, kartilago dari telinga, daun telinga, pinna. Itu scutulo auricularis. Ya. Setelah kita memahami beberapa hal pada telinga luar, maka sekarang kita masuk ke auris media atau telinga tengah yang tadi sudah saya sampaikan, cavum tympanicum. Ya, cavum tympanicum. Ya. Nah, di sini yang terpenting adalah bahwa ya ada osikel. Osikel. Ya, apa sih bedanya osikel dengan os? Kalau osikel itu ini kecil banget ya. Kecil banget, tapi kalau os itu ya relatif lebih besar gitu ya. Osikel. Yang terangkai dan tidak bisa terpisahkan. Tuh ya. Kalau saya mengajak kalian mengingat itu dengan istilah yang sangat sederhana, sebentar saya ambil mousepad saya dulu. Iya. Ya. Jadi kalau saya nah ini ya. Sebentar. Oh, terbalik. Makanya dia posisinya oke. Ya, jadi kalau saya mengingat itu biasanya dengan sederhana di sini ya. Ini Miss Malas. Ya. Miss Malas. Maleus, Incus, Stapes atau Stapeus. Martil, ya. Landasan, atau kalau di sini di PowerPoint ini istilahnya gigi, sorry, dan Sanggurdi, ya, Miss Malas, Martil, landasan atau gigi Sanggurdi, ya. Bisa bergeraknya ini itu untuk memperkuat vibrasi yang dihasilkan oleh membrana tympanicum. Ya. Jadi apa istilahnya, Nak? Kalau di dunia apa istilahnya? Amplifier. Ya, amplifier. Ya, jadi dia meningkatkan vibrasi itu, ya. Kemudian dilanjutkan ke kavum telinga yang sebelah dalam, ya. Jadi pada prinsipnya ini ada membrana tympanicum, kemudian kavum tympanicum dengan misnya ya. Dengan misnya baru kemudian dilanjut ke internal. Ya, dilanjut ke internal. Itu prinsipnya. Ternyata
ternyata pada bagian kavum tympanicum ya itu akan ditemukan 4 lubang. Ya, 4 lubang. Yang pertama adalah meatus acousticus externa. Meatus acousticus externa itu adalah kalau kita lihat kan dari pina ya, dari pina gitu ya. Dari dasar pina ini kemudian dia membentuk meatus acousticus externa dan berbatasan dengan membrana tympanicum kan gitu kan? Ya, membrana tympanicum. Berarti bagian ujung ini ya tetap meatus. Meatus itu artinya lubang ya. Ya, meatus. Kemudian dia ada fenestra ovalis, ada fenestra rotundum, maaf, dan tuba eustachius. Nah, tuba eustachius ini ya, tuba eustachius ini itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Ya, tekanan udara. Makanya kalau kita nggak usah lah ya kita naik pesawat ya, kita naik ke arah ketinggian. Mungkin kalau kalian ke Gunung Kawi gitu ya, memang disarankan untuk membawa permen. Bukan berarti untuk gaya-gayaan, bukan. Permen itu nanti akan memecah udara yang ada di telinga kita bagian luar. Sehingga gendang telinga kita nggak sakit sekali. Dan itu akan diteruskan ke apa ini namanya? Tenggorokan kita. Ya. Itu fungsi dari meatus acousticus. Kok sebentar. Sebentar. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Organ telinga bagian tengah atau middle ya. Middle auricula ya. Itu kalian lihat di sini. Nah, ini ya kalian perhatikan. Ini lubangnya kan ya. Maka ini disebut meatus. Ingat mulai dari anteriornya ya. Mulai dari anteriornya itu adalah dasar dari pina ya, dasar dari pina hingga ke bagian posteriornya itu adalah membrana tympanicum ya. Itu dia membentuk suatu saluran ya, dia membentuk suatu saluran. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini ya. Jadi ini adalah meatusnya. Dia berakhir pada membrana ini, membrana tympanicum. Kemudian di sinilah fenestra rotundumnya. Ya. Ini fenestra rotundumnya. Ini fenestra ovalisnya. Nanti ovalis dan rotundum itu akan berhubungan dengan telinga dalam. Nah, ini tuba eustachiusnya. Inilah yang berfungsi untuk mengalirkan udara ya, untuk keseimbangan di sini. Ya, untuk keseimbangan. Kita lanjut. Nah, ini ya. Ini keterangannya. Kemudian nah, inilah osikelnya, Nak. Ya, ini osikelnya. Malleus, kemudian incus dan stapes. Ya. Malleus, incus dan stapes. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini kalau dia merupakan satu rangkaian, dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Itu tidak bisa dipisahkan. Stapes, sanggurdi, ya, incus, malleus. Tadi saya sudah sampaikan kepada kalian ya. Dari luar ke dalam itu malleus, incus, stapes. Ya, malleus, incus, stapes. Makanya saya mengajak kalian mis malas. Ya, mis malas. Nah, ini pada anjing ya, pada anjing ada beberapa keistimewaan ya. Kalian perhatikan tidak hanya sekedar membrana tympanicum ya,
ada beberapa bagian dari membrana tympanicum. Kalian lihat ya. Kalian lihat, ini membrana tympanicumnya itu. Nah, ini membrana tympanicumnya. Berbentuk oval ya. Tadi kalian sudah tahu dia berbentuk oval. Nah, di sini ada beberapa bagian ini. Kalian perhatikan ini ada ya kalian perhatikan ini ada chorda tympanicum. Ya, ini ada chorda tympanicum. Ini adalah yang menahan dari malleus ya. Jadi ini adalah malleusnya ya. Ini kepala dari malleus itu. Jadi dengan kata lain malleus itu yang bersebelahan dengan membrana tympanicum ya, yang menerima pertama kali getaran dari yang dihasilkan oleh membrana tympanicum. Sebentar, nak, posisinya kok tidak nyaman. Oke. Ya. Kemudian kalian perhatikan di bagian ini ya. Ini ada muskulusnya. Ya, ada muskulus di sini. Musculus tensor tympani. Ya. Kemudian ada ligamentum. Bismillah. Maaf. Ya, ada ligamentum di sini. Ya, ada ligamentum ya yang berhubungan dengan malleus. Jadi malleus ini itu melekat pada membrana tympanicum ya, itu diikat atau dihubungkan dengan adanya otot musculus tensor tympani, kemudian chorda tympani dan ligamentum. Ya, dan ligamentum. Nah, ini ya. Ini adalah musculus tensor tympaninya, ini malleusnya ini. Ya, ini malleus ini. Ya. Kemudian ini adalah stapedius, musculus stapedius. Berarti stapedius berarti yang melekat pada musculus stapes. Ya, pada musculus stapes ini yang kelihatan di sini ya. Jangan lupa tadi sudah disampaikan bahwa ketika otot itu masih bisa bergerak ya, berarti ada yang menggerakkan berarti. Ingat tulang itu adalah alat gerak pasif. Ya, berarti ada yang aktif menggerakkan dia, tentunya otot yang menggerakkan dia. Nah, ini ototnya ya, dua buah otot kecil yang berhubungan dengan dua tulang osikel. Musculus tensor tympani, tadi sudah saya jelaskan, dia menarik bagian bagian panjang ya, handle ya. Ingat aja handle-nya pintu itu ya, pegangan pintu ya, ke medial. Nah, kalau sudah ke medial, dia akan menekan membrana tympanicum. Ingat sekali lagi, osikel pertama yang berhubungan dengan si membrana tympanicum itu adalah malleus. Makanya saya kalau mengajak kalian mengingat dengan mis malas dari luar ke dalam. Ya. Dan yang terakhir adalah bagian yang paling posterior itu adalah stapedius, musculus stapedius. Sesuai dengan namanya, maka dia akan menggerakkan akhiran anterior dari basis tulang stapes ke caudolateral. Nah, ini nanti yang akan berhubungan dengan telinga dalam. Ya, ini yang akan berhubungan dengan telinga dalam. Ya. Nah, sekarang kita bicara auris interna. Auris interna itu sering juga disebut dengan labirin. Ya, labirin. Ingat ya, waktu kalian ada permainan labirin, itu kan banyak ruang-ruang ya yang kadang-kala buntu ya, tidak ada pintunya sehingga kalian harus kembali lagi, kemudian kalian akan bertemu lagi sehingga seru sekali ya, kadang bikin kita muntah gitu ya, karena kita nggak bisa bertemu dengan jalan keluar. Nah, ini salah satu cara yang diadopsi pada pendidikan TK itu apa? Pendidikan apa ya? Pendidikan ya. Pada TK ya, disuruh pada Bobo biasanya ya, kalau kalian pernah majalah Bobo itu mesti ada itu, suruh menghubungkan gitu ya, dari ujung ke ujung melalui satu labirin. Karena memang bentuknya yang kompleks gitu ya. Pada dasarnya dia terbagi menjadi dua bagian, Nak.
osseous labirin, jadi dia yang berbentuk tulang, ya, dan yang berbentuk membran, lembaran-lembaran, ya. Osseous itu merupakan beberapa kavum dalam pars petrosa ostemporal. Ya, jadi di situ ada beberapa tulang yang membentuk kavum, membentuk ruang, ya, membentuk ruang. Sedangkan membrana labirin itu beberapa rangkaian kantong membran dan ductus. Ductus itu apa? Saluran, ya. Dan ductus di dalam rongga tulang. Ya, dan ductus di dalam rongga tulang. Itu ya. Jadi ada dua bagian. Osseousnya jadi bagian dari tulang, ya, bagian dari tulang. Di sini adalah pars petrosa ostemporal yang nanti akan membentuk kavum. Dan ada beberapa kantong membran serta saluran yang disebut dengan membranous labirin. Ya. Kedua bagian ini itu akan dipisahkan oleh yang disebut spatium perilymphaticus. Ya, spatium perilymphaticus atau perilymphatic space. Ya, perilymphatic space. Namanya juga perilymphatic, maka di dalamnya itu ada perilimfe. Ya, perilimfe. Nah, inilah yang harus bergetar dan inilah nanti yang akan berhubungan dengan reseptor, gitu ya. Inervasinya itu dilakukan oleh nervus acousticus. Ya, nervi acousticus itu adalah nervi kranial yang ke-8. Ya. Kemudian kita lihat dulu. Ya, setelah kita tahu ada dua bagian yaitu osseous labyrinth dan membranous labyrinth, maka apa saja yang menyusun osseous labyrinth? Yang pertama itu vestibule. Vestibule itu adalah pars centralis, ya, dan berkomunikasi dengan anterior cochlea. Di anterior itu ada cochlea, di posterior itu ada canalis semicircularis. Ya. Jadi vestibulum itu yang menghubungkan antara cochlea dengan canalis semicircularis. Ya. Nah, merupakan kavum cekung dari tulang, ya, yang akan dilapisi oleh periosteum karena memang mereka bagian dari tulang. Ya. Berisi cairan bening yang disebut dengan perilimfe. Ya, perilimfe. Nah, kemudian pada osseous labyrinth ini juga itu akan menggantung membranous labyrinth. Sekali lagi, jadi ada tiga, ya, vestibule di bagian medial yang menghubungkan antara cochlea di anterior dan semicircularis, canalis semicircularis di posterior. Nah, ini. Ya, jadi ini, ya. Ini kalau ini adalah auditory oksikel, berarti yang di tengah tadi mis malas tadi, ya. Kemudian ini adalah canalis semicircularis di posterior, ya. Dan ini adalah cochlea di anterior. Ya. Atau kalian mengenalnya dengan istilah rumah siput. Ya, cochlea itu adalah rumah siput. Ya. Canalis semicircularis ini, ya, canalis semicircularis ini, ya. Itu merupakan 3 buah lengkungan tulang. 1, 2, 3 yang di belakang ini. Ya. Dia tidak membulat sempurna, makanya dia disebut semicircularis. Ya, dan dia membentuk satu saluran-saluran ini. Ya. Ini vestibulumnya. Ya, ini vestibulumnya. Dan ini adalah maaf, rumah siputnya, cochlea-nya. Ya. Cochlea-nya. Oke, kalau kita perhatikan, ya, kalau kalian perhatikan, nervus auditorius atau nervus ke-8 tadi, ya, nervus cranialis yang ke-8, nervus acousticus yang ini, ya, nervus acousticus itu posisinya ada pada cochlea. Jadi yang untuk pendengaran itu cochlea-nya, sedangkan
Kanalis semicircularisnya itu adalah untuk keseimbangan. Ya, untuk keseimbangan. Nah, ini. Labirinnya itu terbagi menjadi ada makula, ya, ada makula, kemudian ada sakula dan ada utrikel atau utrikus ini ya. Itu yang membranosnya. Nah, ini ada ductus semicircularis. Ya, ini ada ductus. Ya, pada kanalis ini ya. Ini pada kanalis. Kemudian ini ada ductus cochlearis, berarti pada cochlea. Ya. Kemudian ada ampula. Tadi ingat ya. Tadi kalau kita perhatikan, nah ya, kalau kita perhatikan, nah ini kan dikatakan dengan ampula, ya, dengan tulang ampulanya, ya, tulang ampula. Nah, ya. Kemudian ada ini ductus endolimfatik, ya, ductus endolimfatik. Ya, ini makula atau otolit. Otolit itu sebenarnya kotoran telinga ya. Bisa jadi disebut dengan kotoran telinga ya. Otolit itu. Ya. Otolit. Makula atau otolit ya. Nih. Ya, makula atau otolit. Itu bekerjanya sangat dipengaruhi oleh graviditas. Ya. Fungsinya itu untuk mekanisme keseimbangan. Jadi dia untuk berusaha kalau kepala, makanya kan kadang-kadang kita pusing ya, kalau kita gini pusing gitu ya. Maka otolit ini yang akan bekerja ya. Yang mengingatkan kita untuk kita kembali berdiri kepala tegak. Ini otolit ini. Ya, jadi dia benar-benar fungsinya adalah untuk menyeimbangkan gitu ya. Ya. Membranous labyrinth itu di dalam posisinya ya, tetapi tidak mengisi osseous labyrinth. Diingat-ingat ya. Tidak mengisi osseous labyrinth. Dia hanya melekat. Ya, lekatannya itu dilakukan oleh trabekula. Ya, trabekula yang menyilang pada rongga perilimfatikus. Membraneus itu lebih banyak bentuknya sesuai dengan tulang labirin. Makanya kalau kita perhatikan tadi ya, nah ini ya. Ini ya. Ini adalah ductus semicircularis. Ingat labirin itu kan terdiri dari beberapa kantongan membran dan ductus ya, beberapa kantongan membran dan ductus. Nah, ini kan sesuai dengan osikelnya tadi. Ya. Osikelnya tadi kan membrana semicircularis, terus kemudian ada ampulanya ya, ada ampulanya. Ini juga ampula. Tuh ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, membranus itu tersusun atas 4 divisi ya. Karena vestibula mempunyai 2 kantong membranus ya, 2 kantong membranus ya, sakula dan utrikel. Ini adalah bagian dari ingat tadi semicircularis, cochlea dan vestibula ya, vestibula atau vestibulum ya. Maka 4 divisi itu adalah utrikel, ini di sakule di membranos, semicircularis ductus itu ada di bagian posterior pada kanalis semicircularis, dan ductus cochlearis itu pada bagian anterior, dia melekat pada cochlea ya, rumah siput. Nah, membranous lambirin ya, membranous lambirin itu ada di dalam kafum dari tulang. Jadi tidak melekat pada dinding tulang. Ya. Nah, di dalamnya itu berisi endolimfatikus. Ya. Ada 2 kantong membranous yaitu utrikel dan sakule. Dua-duanya ada pada vestibulum.
Ya, dua-duanya ada pada vestibulum. Utricle dan sakule itu di dalam vestibule dari osseous labirin. Ingat vestibulum ini itu adalah osseous labirin. Ya. Dia berbentuk chamber, chamber itu adalah ruang, ya. Ruang kecil yang berbentuk seperti oval. Ya, small oval chamber. Ya. Kemudian ada otolit atau makula, ya, ada makula dan cairan viskus. Jelinya tadi ya. Nah, fungsinya adalah menstimulasi sel-sel rambut untuk mendeteksi adanya gerakan dan orientasi. Ya, kalau kepala kita bergerak gitu ke kiri atau ke kanan, ya, ke kiri atau ke kanan, maka yang paling berperan di sini itu adalah vestibulum. Ya. Sakula, ini khusus ya, sakula itu sel-sel sensoris. Ya, sel-sel sensoris. Sel-sel sensorisnya sendiri itu ada di telinga sebelah dalam. Ya iyalah, kan ini kita bicara telinga dalam ya. Sakula itu menerjemahkan gerakan dari kepala. Ya, makanya kalau kita pusing kadang-kadang kita gerak-gerakkan padahal ya tetap aja pusing gitu ya. Ya, dia menjadi impuls saraf dengan sehingga otak dapat menginterpretasikan gitu ya. Sakula mendeteksi linear acceleration dan kepala yang miring pada vertikal. Jadi yang horizontal itu adalah utricle. Coba perhatikan baik-baik. Yang horizontal itu adalah utricle, orientasi horizontal. Sedangkan yang orientasi vertikal itu adalah sakula. Tolong diperhatikan baik-baik, di garis bawahi. Ya, di garis bawahi. Nah, setelah kita memahami dari organ pendengaran, maka sekarang kita bicara organ olfaktus atau penciuman. Ya, organ olfaktus atau penciuman. Organ penciuman itu adalah akhiran saraf sensoris pembau yang ada di dalam hidung, yaitu olfaktorius. Ya, bagian ini akhiran saraf ini akan terbebas dari etmoturbinata. Ya, berbatasan dengan concha nasalis dorsalis serta septum nasi. Ya, pada bagian inilah ya ramifikasi dari olfaktorius itu dijumpai. Ya, ini bisa dibedakan dengan sel-sel yang ada di sekitarnya itu karena bagian dari akhiran saraf ini berwarna kecoklatan, tebal dan lembut. Ya. Nah, ada sel-sel yang ada di situ yaitu sel-sel supporting, sel basalis dan olfaktorius. Bau ya atau aroma itu bisa ditangkap oleh sekitar 10 hingga 20 juta sel-sel olfaktorius. Ya. Nah, jumlah ini akan menurun sesuai dengan usia. Maaf. Lokasinya itu pada atap ya, pada bagian dorsal dari kavum nasi. Kemudian ada bulbus olfaktorius ya. Bulbus olfaktorius ini adalah perluasan dari otak ya, perluasan dari otak yang berhubungan langsung dengan sistem limbik. Nah, sistem limbik ini emosi dan memori, Nak. Ya. Emosi dan memori biasanya bisa bisa terekspresi di wajah gitu ya. Nah, bau dan rasa, taste itu bisa bekerja sama di bagian korteks cerebri. Seringkali bau itu bisa kita ketahui setelah kita setelah ada sentuhan pada lidah kita. Ya, seringkali seperti itu. Apa ya misalnya? Biasanya permen gitu ya, kadang-kadang ada permen gitu ya. Atau apa ya? Jadi kalau rujak lain lagi. Begitu kita ngomong rujak aja kita sudah kemecer gitu ya. Sudah kemecer, sudah punya bayangan gitu ya. Nanti baunya akan seperti ini gitu kan.
Nah, ini ya, ini kalau kita perhatikan ini bahasa apa ya ini ya? Dokter Rudi sama Dokter Hana ini yang bikin ini bahasa apa ini? Kayaknya bahasa Prancis deh ini ya. Ini adalah kapsula Bowman, glandula Bowman, ya glandula Bowman. Ya, ini ada sel-selnya ya, ada sel-selnya ya. Nah, disinilah apa namanya? Olfaktorius itu. Ya, ini sel-sel basalis. Ya, ini sel-sel basalis. Nah, ini adalah nervus olfaktorius itu. Olfaktorius itu nervus krania keberapa ya? Nervus krania keberapa? Olfaktorius. 3, Dok. Oh, 3, benar. 1, Dok. Iya, 1, Dok. pertama ya ke 1 ya. Nah, ini kalian perhatikan, jadi dia ada di bagian dorsal dari kavum nasi ya. Ini kavum nasi. Ya, ini kavum nasi, dia ada di bagian dorsal. Nah, ini kalau kita skematikkan itu ya. Ini adalah supportingnya, ini basalisnya gitu ya. Ini supportingnya. Nah, ini olfaktoriusnya ini. Ya. Nah, ini ya. Ini untuk apa? Untuk pelembab gitu ya. Nah, ini sel-sel sensoriknya ini. Jadi dia menerima aliran udara itu. Ini kalau dari mulut ini kalau dari mulut ya, ini palatum kan, palatum durum, palatum mole ya. Ini kalau dari mulut ini langsung diterima di sini, ya langsung diterima. Itu untuk sensasi ya, beberapa hal. Nah ini ya, nah ini kalau di dalam hidung ini ya. Udara dan bau ya, udara dan bau ya. Ini masuk di sini. Nanti dia akan diterima ya oleh mukosa yang ada silianya. Di mana di bagian ujungnya itu sudah ada ujung sensorik dari nervus olfaktorius. Ya, ini epitelnya ini. Ya, ini epitelnya. Kemudian dia akan berlanjut, ini adalah aksonnya ya. Jadi kalau aksonnya yang terkena udara ataupun aroma ya nggak akan dia meneruskan rangsangan, tidak akan terekspresi gitu ya. Kenapa? Karena yang bukan aksonnya tapi justru ujung-ujungnya ini. Ya, ujung-ujungnya ini. Nah, kemudian ini masuk di antara dari tulang. Ya, ini tulang ya, bagian tulang sirip cribriform ya, cribriform bone ini adalah bagian tulang yang berongga-rongga, ini masuk di antaranya begini. Ya. Baru kemudian ini ada glomeruli ya, ini ada glomeruli. Baterainya habis. Ya, ini ada glomeruli ya. Nah, ini mitral cell. Jadi ini sel-sel apa ya? Mitral ya, yang mensupport juga ya. Baru dia akan masuk ke traktus olfaktorius ya, traktus olfaktorius dan dia akan direspon di otak. Nah, bagian ujungnya ini adalah bulbus olfaktorius. Jadi traktus olfaktorius itu dia adalah akhiran dari mitrasel dan filamen dari nervus olfaktorius ya. Glandula Bowman, hati-hati kapsula Bowman ya. Kalau kapsula Bowman itu ada di apa namanya nak? Ginjal gitu ya. Hati-hati, ini glandula Bowman ya. Dia akan menghasilkan cairan serus ya, cairan serus yang fungsinya adalah sebagai pelindung dari membran ya. Jadi rongga hidung kita tetap lembab gitu. Nah, kadang-kadang juga fungsinya adalah juga untuk menangkap debu ataupun partikel-partikel yang bisa mengganggu dan memang dicegah untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam area bulbus olfaktorius dan traktus olfaktorius tadi. Ya, lokasinya ada di dalam kavum nasi. Ya, fungsinya itu adalah untuk mengidentifikasi makanan dalam mulut. Nah,
Oh, sorry. Ini tadi sekarang kita bicara femoronasal organ atau organ Jacobson. Ya, organ Jacobson. Nah, organ Jacobson ini yang fungsinya nanti akan sinergis dengan bau, ya, sinergis dengan bau. Terletak di sisi bagian rostral di depan berarti ya, pada bagian ventral septum nasi, ya, ventral septum nasi. Nah, ini lebih dekat dengan ductus incisivus, jadi di seri ya, gigi seri. Terdiri atas sebuah tabung hialin kartilago yang dilapisi oleh membrana yang bersifat mukus. Ya, jadi dia juga akan mensekresi cairan yang bersifat mukus. Mukus itu apa sih? Lendir. Ya. Nah, ini femoronasal pada domba dan kuda ya. Ini domba, ini kuda. Ini yang sering bisa menyebabkan reaksi Fleischmann, nyengir gitu ya. Nyengir pada kuda ya. Itu reaksi Fleischmann. Jadi reaksi Fleischmann ini adalah akibat dari aliran-aliran atau perjalanan-perjalanan partikel yang ada pada organ femoronasal, gitu ya. Jadi ini femoronasalnya, ya. Kemudian ada kartilago femoronasal, ini kartilagonya, ya. Ini kartilagonya. Jadi femoronasal itu keseluruhan ini, ya. Kemudian ductus femoronasal ini, ya. Kemudian ada ductus incisivus, ya. Ini adalah palatum, ya. Ini adalah palatum dan ini adalah kavum nasi, ya, kavum nasi. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan ini Fleischmann ini, ya, perhatikan benar-benar. Insya Allah ini mesti ono iki nak, ya, tolong digarisbawahi betul. Ya, itu bisa terjadi karena adanya reaksi pada organ femoronasal, ya. Nah, ini kalian perhatikan di sini, ini adalah incisivusnya di sini, ya, ada ductus. Nah, ini, ya, di ductusnya ini femoronasalnya, ya. Jadi dia memang bersebelahan dengan incisivus, ya, ini incisivusnya kan ini ya, bersebelahan dengan gigi seri, ya. Setelah kita tahu organ pendengaran, organ penciuman, sekarang kita lihat organ pengecap atau gustus, ya, atau gustus. Dia akan terbentuk beberapa buds. Buds itu suatu tonjolan ya. Microscopic taste buds, gitu ya, yang disebut dengan gustatory caliculi. Ya, jadi ini taste bud-nya ini, ya, ini taste bud-nya. Ini pada lidah kita ya. Nah, ini kalau kita ambil satu gitu, kita besarkan, maka kita lihat di sini, ini ada silianya di sini ya. Nah, ini yang nanti akan bisa membuat ludah kita ya, atau biasanya dengar rujak gitu, kita sedang ngiler. Nah, ini salah satunya ya. Kemudian ini adalah sel-sel sensoriknya ya, ini sel-sel sensoriknya. Nah, ini sel-sel sensorik tentunya dia akhiran dari saraf-saraf ya. Saraf ya. Kemudian sekali lagi ini adalah bagian dari ini yang dibesarkan. Nah, ini ya. Terutama pada manusia ya, terutama pada manusia itu yang dulu kita mengenalnya manis ya. Manis. Kemudian asin, asam dan pahit. Ya. Manis, asin, asam dan pahit. Tapi sekarang ya yang update itu ada satu lagi yaitu umami. Umami itu biasanya kebanyakan apa sih? Micin itu apa ya bahasa ininya ya? Micin itu kan nama merek dagangnya ya. Apa itu namanya ya? Jadi dia banyak sekali ada di seafood, Asian food, keju ya. Yang mana salt-nya itu lebih banyak. Ya, salt-nya itu lebih banyak. Sehingga mikrofili, sel perasa untuk umami itu ada di sekitar. Ini kalian perhatikan, umami di sini ya. Bisa terasa salty, ya, bitter,
pahit ya, kadang-kadang kerasa pahit gitu ya. Bisa juga manis, manis gurih. Ya, umami itu gurih, gurih. Ya, ya. Bisa juga asam, asam kok gurih ya. Ya, tapi posisinya adalah seperti ini. Nah, posisinya. Nah, ini dikemukakan baru-baru aja di Jepang. Ternyata pada ayam, ya beberapa, saya lupa tahun berapa ya, itu kalau nggak salah bimbingannya Dokter Hana, itu ternyata ayam pun itu bisa merasakan umami ternyata. Ya, pada lidahnya. Ya. Nah, yang jelas dia bentukan-bentukan taste bud-nya tadi, taste bud-nya tadi ya, taste bud-nya tadi itu ada yang berbentuk papila, makanya disebut papila foliata, papila tonjolan-tonjolan. Ada yang disebut fungiform, bentukan seperti jamur. Ada yang disebut falate, ya falate. Nah, kemudian posisinya itu ada pada permukaan bebas dari lidah. Ada lagi satu, yaitu pada arcus palatoglossal, palatomole, dan pada permukaan oral epiglotis. Nah, disitulah organ-organ pengecap ini bisa kita temukan. Kucing tidak bisa merasakan rasa manis. Ya, tidak bisa merasakan rasa manis. Itu pada kucing. Kucing memang lebih suka yang gurih. Ya, kucing itu lebih suka yang gurih. Inervasinya adalah nervus cranii yang ke-9 atau glossopharyngeus. Juga ramus lingualis dari nervus trigeminus. Nervus trigeminus itu yang keberapa ya? Kelima, dokter. Ya, betul, yang kelima. Ya, yang kelima. Nervus cranii yang kelima. Nah, ini ya. Jadi ini kalau ini cavum oris, ini adalah musculus pericoideus ya. Ini kalian lihat, ini papilla filiformisnya ini di sini. Kemudian ini adalah fungiformis ya. Fungiformis di area sini, dan yang ini adalah ini adalah papilla lenticularis. Jadi bentukannya seperti papilla gitu ya. Yang ini berbentuk fili, ini berbentuk fungi, ini berbentuk lenti. Lenti itu agak membulat ya, agak membulat ini. Kemudian ini adalah falate. Jadi falate yang di permukaan oral dari epiglotis ya. Epiglotis. Kemudian ini adalah bukalis, buke, ya, yang ada di sekitar apa ya, pipi bagian dalam ya, pipi area bukal ya. Oke. Touch sense atau organ perasa itu ada di kulit, nak, ya, ada di kulit. Nah, ini untuk sentuhan ya, bisa untuk merasakan sentuhan. Kalau sentuhan itu maknanya halus ya, lembut gitu ya. Itu sentuhan. Rasa sakit, panas ataupun dingin. Saraf sensorisnya itu langsung ke otak ya, langsung ke otak. Nah, rasa sentuhan itu bisa paling kuat di tangan. Makanya kadang-kadang kalau gitu kan, kita merinding. Apalagi kalau peka gitu ya, biasanya kalau cewek atau cowok, cowok biasanya yang nakal gitu ya, gitu ya. Kaki dan bibir ini sensasional banget memang ya. Rasa sakit, panas dan dingin itu pada kulit umumnya ya, tapi berbeda-beda pada setiap areanya ya. Reseptor sensoris ya, reseptor sensoris itu dibentuk oleh beberapa serabut saraf, ujung ya, ujung serabut saraf ya. Kemudian bentukannya seperti kapas ya, dan dia ada ditemukan di dalam epidermis. Nah, biasanya kalau seperti ini itu biasanya pain reseptor, istilahnya pain reseptor, reseptor rasa nyeri ya. Kemudian ada corpuscle endings ya, bisa berbentuk bulbus, bulbus itu bola gitu ya, lameral itu melebar, dan meniscoid ya, meniscoid. Oke. Akhiran korpuskular ya, akhiran korpuskular itu yang berbentuk bulbus itu di dalam dermis. Ini perlu diingat ya. Sekali lagi kalian nggak bisa menghafal ya, nak ya. Saya ingatkan sekali lagi, nggak bisa kita menghafal. Ikro ya. Tetap harus ikro ya. Jadi bulbus itu di dermis. Kalau lamelar ya, lamelar itu pada umumnya ya kurang lebih
ukurannya 2-3 mili itu ya. Ada beberapa lapisan. Ini adanya di subkutan. Ya. Ini reseptor untuk tekanan dan vibrasi. Sedangkan yang meniskoid itu berbentuk diskus ya, berbentuk lempengan gitu ya. Posisinya ada di lapisan papilaris dari dermis. Ya. Dia kadang-kadang tidak ada pembungkusnya gitu ya, telanjang dia ya. Dan pada tapi epidermis. Jadi yang pada lapisan papila dermis itu dia yang telanjang, dan yang ada lapisannya itu pada epidermis. Ini untuk reseptor sentuhan, ya, touch reseptor sentuhan. Nah ini kalau kalian perhatikan ya, nah itu ya, pain ya, free nerve ending. Ini rasa nyeri ya, rasanya nyeri. Kemudian ini kalian perhatikan ya, ini epidermis, ya, ini adalah dermis. Di bawah sini adalah subkutan. Ya. Corpuscle yang berbentuk bulbus ya, untuk panas dan dingin ini. Kemudian ini corpuscle yang berbentuk lamela untuk getaran, vibrasi, getaran. Dan ini adalah meniscoid ya, untuk sentuhan yang di area epidermis ya. Dan yang ini, nah ini ya, ini sentuhan ya, ini epidermis ya. Jadi kalau panas, suhu dan lain sebagainya itu termoreseptor ya. Termoreseptor ini bulbus ya. Bulbus. Bisa panas, bisa dingin ya. Kemudian ini Meissner corpuscle atau lamellar ya. Ini untuk sentuhan halus. Ini diilustrasikan dengan bulu ya. Bulu ayam. Kemudian ini nociceptors, itu rasa nyeri ya, rasa nyeri, posisinya ada di dermis, lihat. Posisinya ada di dermis. Nah, rasa nyeri ini kalau kalian terlalu panas ya, terlalu panas, kulit kita celekit. Nah, ya, celekit itu ya. Jadi nyeri-nyeri yang nggak beralasan gitu ya. Ini juga ini tertusuk jarum. Ya, tertusuk jarum ini juga ya. Kemudian ini adalah tekanan. Ini kalau kita tekan ya, kulit ditekan gitu ya. Ini yang menerima adalah pasini corpuscle. Ya, pasini corpuscle. Jadi untuk tekanan. Ini istimewa pada kucing yang disebut dengan puring ya. Jadi kalian pasti tahu nih, kucing itu kalau sudah dielus-elus di bagian lehernya itu udah seperti menengkur gitu, ker gitu ya. Dan dia merasa nyaman banget ya, nyaman banget. Biasanya ini bisa kita gunakan untuk menghandle kalau di klinik gitu, kalau pasien kita kucing ya. Biasanya kucing itu kalau bukan pemiliknya dia tidak mau disentuh biasanya. Ya ini salah satu caranya ya. Ini bisa berhubungan dengan vena cava ya, vena cava. Ya, jadi pada saat kucing itu rileks atau santai, maka darah di dalam vena ini akan bergelombang gitu ya. Ya, bergelombang lembut gitu ya. Sehingga terjadi vibrasi. Ya, terjadi getaran di situ. Maka kita mendengar puring gitu ya. Puring. Ini belum ada ya apa caranya? Bagaimana caranya kok bisa seperti itu? Sensasi pada kucing yang seperti ini belum ada. Ya, nah ini ya. Dimulai dari otak, kemudian osilasi neuron berulang gitu ya. Kemudian impulsnya itu dibawa ke otot laring, kotak suara di sini laring ada voice box di situ ya. Kemudian dikombinasi dengan diafragma, otot pada basis rongga torak dan menyebabkan bergetar dengan kecepatan kurang lebih 2-30 getaran per detik. Ya. Inilah yang bisa menyebabkan puring atau pur ya, ker gitu ya. Nah, scruff atau cara memegang kucing. Kalau kalian perhatikan induk kucing itu pasti akan menggigit anaknya. Kesannya digigit ya, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Kepalanya seperti digigit. Ya dibawa ke sana kemari. Mitosnya itu kalau kucing beranak, maka dia akan dipindahkan sebanyak 7 kali. Mitosnya seperti itu. Ya.
untuk menghilangkan bau dari yes, walau alam ya, tapi yang jelas kalau dia dipindah-pindahkan terus-menerus itu bekas apa namanya? Ketubannya itu baunya sudah menghilang. Ya. Pada saat dia kan khas itu baunya itu ya. Dan mitosnya sih untuk menghindari tercium oleh bapaknya gitu ya. Tercium oleh bapaknya ya. Nah, pada bagian tengkuk itu dia kulitnya memang longgar. Ya. Makanya kalau kita membawa anak kucing, tapi kalau kalian megang kucing, anak kucing yang baru dilahirkan, kalian pegang, induknya nggak mau lagi mendekati, kasihan, lebih baik biarkan aja, jangan dipegang. Ya, jangan dipegang. Ya, di sini juga ada regulasi dari temperatur tubuh, ya di bawah kontrol dari hipotalamus. Jadi longgarnya ini karena itu ya, sebagai termostat. Nah ini ya, jadi kalian bisa lihat di sini tangibles atau sesuatu yang dapat disentuh atau nyata gitu ya. Jadi tangibles itu touch gitu ya, flavors itu bau, taste ya, rasa ya, odor itu bau, audible itu pendengaran, visible itu size. Nah semuanya itu masuk ke common sense ya, common sense masuk kemari. Kemudian dipersepsikan, kemudian imajinasinya apa? Nah, imajinasinya berupa image masuk ke memori, ya masuk ke memori, kemudian imajinasi itu termemori dan baru kita bisa mengekspresikan, ya. Nah, kita bisa mempresentasikan itu apa. Di sini masih persepsi di sini, ini masih persepsi, ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah waktunya lebih 10 menit, tapi is oke. Ada kuliah habis ini? Ada kuliah? Jam 10 dokter ada. Oh iya, jam 10, alhamdulillah. Dokter boleh minta PPT-nya dok? Ya, baik. Nanti saya sampaikan ya, nanti melalui Salsa, setelah itu bisa dirilis ke teman-teman ya. Baik Oke. dok. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada kelebihan waktu. Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Tetap semangat, tetap sukses ya. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.